Dulu ada ikut dengan anak panjangan yang terbuka yang tanya yang bilang makan pada siang hari ini. Saya minta untuk setiap kita untuk mengambil tempat yang telah disediakan, dan bagi Tuhan yang bisa di dalam, kita akan segera memulai ibadah kita pada siang hari ini.
Walaupun di tengah-tengah duka cita pada siang hari ini, tetapi biarlah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, memiliki kehidupan kita. Apa yang dialami oleh keluarga, saudara seiman kita pada siang hari ini, kita mungkin tidak mengerti dan memahami, tetapi satu hal yang kita yakin dan imani, bahwa Allah peduli, Allah mengerti kesedihan, duka cita yang dialami oleh kita saat ini. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada siang hari ini dan memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 3, Allah peduli. Nomor 3, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita sambut di dalam doa. Inilah keyakinan kami bersama Tuhan, bahwa di tengah-tengah lembah kekelaman, di tengah-tengah duka cita yang kami alami bersama, Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan setiap hal yang kami rasakan dan alami. Dan biarlah ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami ya Tuhan, bahwa Engkau akan terus memegang kami secara khusus bagi suami, anak-anak, keluarga besar, di mana Engkau sendiri akan terus menopang dan menguatkan mereka melewati masa-masa duka ini. Dan bahkan siang hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah melalui ibadah pelepasan pada siang hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, memberikan kekuatan. Biarlah melalui puji-pujian itu menjadi penghiburan bagi setiap kami, dan melalui kebenaran firman Tuhan akan kami dengarkan bersama, menjadi topangan bagi kami, karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti dalam hidup kami.
Terpuji Engkau Bapa di surga, pimpin dan sertai ibadah kami pada siang hari ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Walaupun di tengah-tengah duka cita pada siang hari ini, keluarga pun akan mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Kami mempersembahkan keluarga untuk dapat mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapa yang mau rapat tanggung sebeban? Cuma ada satu yang setialah, yang Yesus sobat yang benar kekal. Dia tiap waktu mau menolong, sapu air mata, lenyapkan sesal. Benar kebimbangan, iman berdempat, kurang kemenangan, damai hilanglah. Siapakah yang datang, bisik kamu, anak jangan takut, ku bersertamu. Cuma ada satu yang setialah, yang Yesus sobat yang benar kekal. Dia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Waktu kau sembahyang bersepi-sepi, takut pun membayang, suramlah sedih. Siapa sentiasa tumpang tangannya dan ampuni dosa tak berhentinya. Cuma ada satu yang setialah, yang Yesus sobat yang benar kekal. Dia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Waktu kau hadapi mau yang terkejam, waktu mata tubuh hendaklah pejam. Siapa tunggu-tunggu, panggil disekap, nanti dengan rindu sambut ditolak. Cuma ada satu yang setialah, yang Yesus sobat yang benar kekal. Dia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap rancangannya. Cobaan yang setiap kita alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Terlebih lagi kebenaran Tuhan yang akan menguatkan pergumulan apapun yang kita alami. Bersama-sama kita memuji Dia, pelangi kasih-Nya dari pujian nomor 4. Ya, Kau
Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada siang hari ini saya telah pilih dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari mengerjakannya dengan berjerih lelah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia telah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga pemberian Allah. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kembali kita minta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Telah kami baca bersama-sama ya Tuhan kebenaran firman, dan siap kami merenungkannya. Kami mohon anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman-Mu ini berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mengetahui kita. Kami boleh mengerti kehendak Allah melalui kebenaran firman-Mu. Tolong dan supaya juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya demikian, karena Ia melihat bahwa semua yang ada di dalam dunia ini, yang Ia miliki adalah kesementaraan. Semua itu adalah sesuatu yang sementara, sesuatu yang fana, dan itu adalah semua sia-sia. Karena Dia melihat bahwa di balik itu semua ada sesuatu yang begitu berharga, sehingga Ia katakan semua itu ada waktunya.
Semua yang kita miliki, entah mungkin ada di dalam genggaman kita, tapi satu hal yang kita tidak bisa genggam adalah waktu. Kita sudah berada di penghujung tahun ini. Mungkin di awal tahun 2023 ini setiap kita punya rencana dan kehendak, keinginan dalam menjalani bulan demi bulan dan mengakhiri tahun 2023 ini. Kita dapat katakan, seringkali bukankah banyak hal yang telah kita rencanakan itu tidak terjadi. Banyak hal yang kita harapkan tidak terwujud, karena semuanya ada di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh keluarga, apa yang kita rasakan bersama-sama sebagai keluarga terima di dalam Tuhan, sahabat, kita menyadari dan melihat betapa orang yang kita kasihi, Ibu Dorcas, telah mengisi waktunya dengan baik selama ia ada di dalam dunia ini. Saya secara pribadi seringkali menghubungi beliau untuk meminta pelayanan. Tidak pernah sekalipun ia menolak. Kalau dia sehat, dia mampu, dia akan kerja. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Walaupun mungkin usia 45 tahun yang Tuhan anugerahkan, bagi kebanyakan orang di dunia ini melihat usia 45 tahun masih muda. Mungkin bagi kita juga berpikir masih sangat muda, sangat produktif, masih banyak hal yang bisa dia kerjakan. Tetapi dalam 45 tahun yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya, dia tidak pernah menyia-nyiakan. Dia telah mempergunakan dan mengisi masa hidupnya selama 45 tahun dengan baik. Ini menjadi warisan, legasi bagi setiap kita, secara khusus bagi suami, anak-anak, dan seluruh keluarga besar. Ini menjadi teladan iman dan juga menjadi peringatan bagi kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Masihkah kita juga menginjakkan kaki 2024 nanti? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi satu hal, biarlah kita mengisi hidup kita, waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan dengan baik. Pengkhotbah mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin saat ini kita tidak melihat keindahan itu, kita tidak melihat sesuatu yang baik. Tetapi satu hal yang dikatakan pengkhotbah lebih lanjut, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Tidak ada seorang pun dari kita yang menyelami, mengerti pekerjaan Allah. Apa yang Allah buat, mungkin dalam pemandangan kita itu ada sesuatu yang kurang baik, tetapi Allah sudah merancangkan dari semula bahwa sampai di sini batas akhir hidup saudara yang kita kasih, Ibu Dorcas. Kita mungkin tidak menyelami apa maksud dan Allah, tapi apa yang Allah kerjakan di dalam hidupnya, secara khusus keselamatan yang sudah ia kerjakan di dalam kehidupan Ibu Dorcas, itu telah dia wujudkan di dalam buah-buah imannya, di dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi setiap kita sekalian. Segala sesuatu ada waktunya. Biar setiap kita juga mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan, teristimewa untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita, tapi biarlah kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan biarlah iman itu juga boleh kita wujudkan dalam memberikan hidup kita bagi Tuhan. Kristus sudah memberikan hidupnya dengan menebus kita di atas kayu salib. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi keluarga dan bagi setiap kita, bahwa Kristus yang sudah menebus hidup Ibu Dorcas, Ibu Dorcas adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan, suami, anak-anak hanya dipercayakan menjadi seorang suami, sebagai seorang mama, sebagai seorang menantu, sebagai seorang saudara, sebagai sahabat. Tetapi bagi kita,
Dialah pemilik kehidupan kita. Ketika Dia panggil Ibu Dorcas, satu hari kelak pun Dia akan memanggil. Biarlah setiap kita, biarlah setiap kita boleh terus mengingat akan karya Tuhan di dalam hidup kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Kamis yang lalu adalah terakhir saya menjenguk Ibu Dorcas. Di dalam obrolan saya bersama dengan Ohen, dalam kelemahannya, Ohen juga berkata bahwa biasanya saat-saat ini adalah saat-saat mereka sibuk dalam pelayanan. Dalam kelemahan, Ibu Dorcas mengatakan, iya, mengiyakan bahwa satu kerinduan mereka juga ada bersama-sama dengan kita di dalam perayaan Natal. Saya pun sebenarnya yang akan memimpin pujian, nama yang saya usulkan pada Ibu Dorcas bersama dengan Ohoyen. Tapi ketika melihat keadaannya masuk rumah sakit 2 bulan yang lalu, akhirnya saya mengganti. Saya rindu sekali melihat Ibu Dorcas ini bisa melayani memimpin pujian, tetapi rupanya sudah selesai waktunya. Dan sebelum saya meninggalkan rumah sakit, Teh Dorcas dalam kelemahannya sempat berkata, contoh titip Howard dan Evan, ingatkan mereka untuk setia melayani. Dalam perjalanan pulang, saya terus mengingat, bagi saya Teh Dorcas bukan hanya berkata-kata bagi anak-anaknya untuk setia melayani, tetapi teladan hidupnya sudah dia perlihatkan secara khusus. Bukan hanya melalui mulutnya dia berkata-kata, tetapi ia mengerjakan secara langsung, memperlihatkan hidupnya bagaimana ia setia melayani. Dan biarlah itu menjadi hal yang menjadi ingatan bagi Howard dan Hoven, bagi suami dan bagi setiap kita, bahwa biarlah setiap kita juga boleh setia dalam pelayanan dan mengakhiri pelayanan kita selama kita ada di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi keluarga dan bagi setiap kita, karena kita akan menjalani masih hari-hari hidup kita, karena semuanya ada waktunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami tahu bahwa waktu kami ada di dalam dunia ini begitu terbatas. Kami tahu bahwa di dalam hari-hari yang hidup kami jalani, Tuhan, ada waktunya, limit kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan melalui kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa biarlah kami mengisi waktu dan hari-hari kami dengan baik. Biarlah kami nantinya Tuhan juga dapat mengakhiri hidup kami dengan baik. Finishing well, biarlah ini menjadi kerinduan bagi kami. Kami mengakhiri hidup kami dengan kesetiaan kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu ada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita akan pujian ini. Bukan dengan
Di tengah-tengah kedukaan ini, kami bersyukur Tuhan masih melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Ada waktu kami dikumpulkan, ada waktu kami harus berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi sungguh kami bersyukur Tuhan, anak kami Dorcas sudah memanfaatkan waktu dengan baik ketika dia diberi kesempatan untuk berkumpul dengan saudara seiman, ketika dia diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Dia sudah melakukan kasih yang begitu banyak, sehingga kami semua sangat kehilangan. Kami merasa perpisahan ini adalah suatu perpisahan yang menyedihkan Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas hidupnya. Engkau lebih mengasihi Dorcas daripada kami. Engkau mengambil dia dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang sudah dia lakukan dalam hidupnya semasa di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dia sudah boleh menjadi panutan bagi semua jemaat GPMI. Terima kasih Tuhan, dia sudah begitu menjadi anak-Mu yang bertanding dengan hebat dan boleh memenangkan pertandingan ini. Sampai pada akhir hidupnya, dia masih boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah sungguh kami menyerahkan keluarga besar boleh melihat kepada teladan hidup yang sudah diberikan oleh mama mereka, oleh menantu mereka atau istri mereka, oleh sanak kakak dan adik mereka, dan mereka mengikuti teladan ini. Harapan kami Tuhan, mereka sungguh dikuatkan. Mereka tentunya sangat kehilangan pasca nanti setelah jenazah dikuburkan. Tuhan, kiranya Engkau Allah sumber penghiburan, kekuatan yang akan menemani keluarga menapak hari-hari esok mereka. Dan kiranya mereka terus dikuatkan dan mereka terus boleh melihat kepada teladan hidup yang sudah diberikan almarhumah dan boleh melakukannya juga di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga ibadah pemberangkatan ibadah pemakaman jenazah di tempat pemakaman. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Kami serahkan juga perjalanan kami menuju pemakaman. Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan membimbing di sisi-Mu dan akan sampai ke surga, kota Allah termulia, tinggal di sisinya selamanya sampai Tuhan membimbing di sisi-Mu dan tak lepaskan tangan-Mu agar Engkau tiada jatuh. Ditolongnya di tiap langkah-Mu sampai sampai bertemu di surga yang mulia. Kaum pria saja. Tuh
bersama-sama sampai bertemu. Sampai bertemu, bertemu di surga yang mulia. Sampai bertemu, bertemu di surga yang mulia. Kita ulang ayat yang pertama oleh kamu wanita. Tuhan membimbing di sisimu dan hantar sampai ke surga. Kota Allah mulia, tinggal di sisinya selamanya. Sampai bertemu, bertemu
17. Dan doa penutup sebentar akan dipimpin oleh Guru Injil Jadi. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dimimpinya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Sukanya derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau boleh menolong serangkaian ibadah pelepasan kami pada siang hari ini. Kami juga boleh bersyukur kalau Tuhan juga boleh menolong serangkaian ibadah penghiburan dari hari ke hari yang sudah kami lakukan. Dan pada saat ini ya Tuhan, di akhir ibadah pelepasan jenazah kami pada siang hari ini, sekali lagi kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menghibur dan memberikan kekuatan bagi Diaken Hoyen bersama dengan keluarga besar, bahkan juga dengan kami semua sebagai saudara seiman ketika kami menghadapi duka cita tinggalkan orang yang kami kasih, yaitu Ibu Dorcas. Kami juga berdoa menyerahkan tantangan Tuhan untuk perjalanan ke pemakaman, bahkan juga di dalam ibadah pemakaman nanti yang akan kami lakukan. Kami berdoa Tuhan yang bersertai dan berkati, sehingga sekali lagi semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ialah Tuhan dan penghiburan dan juru selamat satu-satunya kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Untuk acara selanjutnya, penutupan peti kami serahkan kepada pihak keluarga.
Tempat macam tawak ni, no? Kayo jam ni. Di belakang.
Yang penting kita bantu lah ya. Ya. Nanti diatur ini jalan kaki dulu. Kaki jalan dulu. Iya. Kepala tiba-tiba dulu. Gini. Ya, gimana? Kepala mana tadi? Ini dulu. Ini kepala. Kalau bisa lagi, ini kan kita angkat. Kursi kita taruh pinggir pondok. Ayo. Awas ya. Awas dikit ya. Ya, putar kepalanya. Kepala sini. Awas masuk. Melayang pok ini. Nak kepok ini ada. Selaikin ah, gitu. Pelan. Apa dia? Lupa. Lagi. Ya. Sudah. Sini. Hanya kayu dong. Kasih ujungnya sebelah sini. Ambil. Sudah tarik sini. Oke. Sudah cukup. Coba separuh sebelah sini. Kita ikutin. Turunin dulu kan? Iya. Tiga dia balik kat kencang ini ada. Mewah. Ayo sini separuh sini. Sebelah. Gini. Sini yang kurang. Ngimbangi. Imbangi ya. Tahan ini. Ayo. Satu, dua. Tiga. Tahan ya. Tiga. Satu, dua. Tiga. Tunggu. Kaki. Satu, dua. Tiga. Ngimbangi. Bawa ke sini. Kencang. Kami mendur semua. Ya. Balik sini. Angkat. Ini. Tahan tali itu. Masuk pindah. Ya. Lagi. Ya. Tahan sana dulu. Ya. Sudah naik. Belum. Tahan kuat tuh. Dua, tiga. Ya sudah. Lepok. Tali. Tes 1 2. Fotonya mana fotonya? Taruh depan itu fotonya. Ibadah pemakaman jenazah. Tadi saya sudah bagikan lagu di grup. Kita melihat HP Bapak yang senang. Ke rumah tempat yang senang, di mana tiada lagi perang dan tiada sukar dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar Tuhan beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam
susah sukarnya. Ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Mari kita berdoa. Dengan segala puji dan hormat kami panjatkan kepada Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang empunya kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan di mana kami boleh ada hingga sampai saat ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan yang telah memimpin perjalanan pengantaran jenazah dari tempat duka hingga ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan, pimpinlah ibadah kami, dan kiranya apa yang kami kerjakan itu sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan dan memuliakan Engkau. Topang kami dengan anugerah Tuhan, agar di sepanjang kami boleh menyaksikan akan pemakaman jenazah, kami boleh dihiburkan, kami boleh dikuatkan oleh Engkau. Ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan aman. Ataupun susah menimpa ku dimanapun, Tuhan yang menuntun jiwaku, tenanglah. Mari kita menyanyikan pujian ini. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku, tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku tenang. Walaupun iblis datang menyerangku, walaupun iblis datang menyerang, imanku tetap dan teguh. Imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku. Ada Tuhan yang menyelamatkan. Darahnya yang menebuskanku. Darahnya yang menebuskan. Jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah. Datanglah segera Tuhanku, datanglah. Datanglah segera Tuhanku, datang. Agar nyatalah imanku, agar nyatalah iman. Dan sangkakala menyambut datangnya, dan sangkakala menyambut datang. Jiwaku tenang, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata,
tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa dikatakan orang yang mati itu dikatakan berbahagia? Karena mereka mati di dalam Tuhan. Padahal banyak orang-orang di dunia kalau dikatakan apakah engkau siap mati? Banyak mereka yang tidak siap untuk mati. Mengapa? Karena mereka tidak punya kepastian akan keselamatan hidup yang kekal. Mereka bertanya ketika meninggalkan dunia ini, kemanakah kita? Hanya ada dua pilihan, hanya ada dua tempat, yaitu sorga dan neraka. Neraka tentunya pasti buat orang-orang yang berdosa. Dan firman Tuhan katakan tidak satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tentu ganjaran dari dosa itu adalah menerima murka Allah. Murka Allah yang sesungguhnya adalah neraka kekal selama-lamanya. Disitulah sebenarnya tempat kita orang berdosa. Tetapi kenapa firman Tuhan pada sore hari ini berkata, berbahagialah mereka, orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang berbahagia itu adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Tetapi mereka yang mati tanpa Tuhan, tempatnya adalah neraka kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, almarhumah Ibu Dorcas Bilung adalah orang yang waktu masa hidupnya adalah orang yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bahkan bukan hanya orang yang telah diselamatkan jiwanya, tetapi dengan kabar baik yang telah dia terima, yang telah dia peroleh, itu dia bagikan kepada orang banyak, supaya orang-orang lain pun mendapat keselamatan sama seperti dirinya. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Kristus Yesus, karena di dalam dia adalah ada jaminan keselamatan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Barang siapa percaya akan diberikan hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan. Percaya saja. Mengapa kita tidak percaya dan berbuat baik? Karena Tuhan tahu bahwa perbuatan baik kita itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan jiwa kita yang berdosa. Perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Hanya oleh darah Kristus Yesus yang telah tertumpah di atas kayu saliblah yang bisa mampu menyucikan kekotoran dosa kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah baik-baik firman Tuhan ini. Dikatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Almarhumah telah mendahului kita. Dan kita semua yang berdiri saat ini sedang menunggu antrian. Kapan giliran kita akan sama seperti jenazah yang kita saksikan di depan kita? Tidak seorang pun tahu. Mungkinkah besok? Mungkinkah tahun depan? 2 tahun lagi atau 10 tahun lagi? Kita tidak tahu siapa di antara kita yang lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saya katakan persoalannya bukan di situ siapa lebih dulu. Persoalannya adalah terletak siapkah kita? Tahukah kita kemana kita pergi setelah kita dipanggil oleh Tuhan menghadap
tahtanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Mati satu kali saja dan sesudah itu kita akan dihakimi. Kita akan berdiri di hadapan Sang Hakim yang adil, dan Dia akan menghakimi kita selayaknya tempat kita di mana. Puji Tuhan, Tuhan telah memberikan solusi yang tepat untuk kita. Tidak ada pengharapan bagi kita sesungguhnya. Bukan harta kita, bukan orang-orang terhebat yang menjadi andalan kita, tetapi pribadi Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, menyelamatkan kita dengan rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita, menebus kita dari hukuman murka Allah itu. Karena itu Tuhan Yesus mengundang kita boleh datang kepada Dia, kenal Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak ada tokoh agama pun yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup selain Tuhan Yesus saja. Karena itu siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, bukalah hati, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sambut Dia di dalam hatimu. Dan percayalah, kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan untuk kita. Karena Tuhan telah menjanjikan satu kepastian keselamatan untuk kita. Bahwa ketika kita dipanggil menghadap Sang Khalik, kita sudah tahu kemana arah dan tujuan kita, yaitu di sorga kekal yang mulia. Almarhumah telah mendahului kita, dan dia sekarang senang di sorga. Tidak ada sakit penyakit, tidak lagi ada air mata penderitaan. Yang ada adalah sukacita, puji-pujian kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Sekarang bagian kita yang masih menunggu antrian itu, putuskanlah sekarang, jangan tunda. Engkau telah mendengarkan firman ini, dan kiranya firman ini boleh berlaku kepada kita dengan berkata, berbahagialah kita yang meninggal di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa ketika kita meninggal, kita ada di dalam kerajaan surga yang mulia. Kita tidak lagi mengalami penderitaan di dalam neraka kekal. Hidup di dunia ini sudah cukup menderita. Jangan sampai menderita di dunia yang akhirat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bukalah hati kepada Tuhan dan sambut Dia di dalam jiwa kita yang paling dalam. Karena Dia adalah bagian yang terpenting di antara semua yang terpenting di dunia ini. Jangan buang waktu. Sambutlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Boleh dibentangkan di tengah-tengah kami. Semua kami yang hidup saat ini berdiri di tengah-tengah jenazah yang telah Engkau panggil lebih dulu dari kami. Dan biarlah kami yang masih hidup boleh bercermin bahwa sesungguhnya kelak juga kami akan mengalami hal yang seperti ini. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengetahui bahwa ketika kami meninggalkan dunia ini, bahwa kami punya maksud, punya tujuan yang pasti, yaitu ke surga Bapa yang mulia. Karena itu Tuhan beranugerahlah kepada semua kami. Berilah kepada kami hati yang mengerti, pikiran yang tertunduk dan terbuka, menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, untuk dibebaskan dari penghukuman kekal dan mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga-Mu. Kiranya iman itu Engkau anugerahkan kepada setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu suatu waktu kelak ketika Tuhan panggil kami berjumpa dengan Engkau di surga, bukan dengan air mata, tetapi dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Debu kembali kepada debu. Roh kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari sekali lagi kita ke dalam tangan-Mu, saudari kekasih kami, karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi dia. Tubuhnya akan kembali menjadi debu, tetapi rohnya kembali kepada Engkau, Sang Pencipta kehidupan. Kiranya Tuhan dipermuliakan di atas segala sesuatu yang boleh terjadi pada hari ini. Dan sekali lagi kami berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggal, bahkan seluruh saudara seiman juga yang ditinggal. Tuhan memberi kepada kami kekuatan, Tuhan memberi kepada penghiburan. Selepas dari tempat ini, kami akan kembali kepada kehidupan kami sehari-hari. Tentunya ada satu suasana yang berbeda. Karena itu kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan, mendampingi keluarga yang berduka, memberikan mereka kedamaian, memberikan kepada mereka ketenangan, dan memberikan kepada mereka penghiburan kekal. Dan biarlah mereka boleh merasakan bahwa sungguh Tuhan baik dalam setiap detik kehidupan mereka, baik dalam suka, bahkan terlebih duka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita akan mengakhiri dengan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memenuhi hati kita, menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai dan kami persilakan kepada pihak keluarga untuk menabur bunga. Siang Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini dari pihak keluarga duka sudah diwakili oleh pihak gereja untuk berdoa. Kita masuk acara selanjutnya adalah kepada para pelayat yang ingin memberi sepatah dua kata atau sembahyang menurut kepercayaan masing-masing. Waktu dan tempat kami persilakan. Sepatah dua kata dari pihak keluarga duka. Shalom Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang kami hormati. Izinkan kami atas nama pihak keluarga duka dalam kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus dan anggota Perkumpulan Harapan Insani Balikpapan, segenap pengurus Yayasan Sosial Budi Luhur Balikpapan, pendeta serta jemaat Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia, keluarga besar dari Kabupaten Bulungan, baik dari Trasnawang, Marasatu, dan Malinau, Persekutuan Dayak Kenya dan Lundaya Balikpapan. Begitu pula atas pemberian berupa karangan bunga dari kerabat dan relasi kami, dan juga kepada para pelayat yang hadir di sini, yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami atas nama pihak keluarga duka mengucapkan terima kasih atas segala bantuan serta sumbangsi yang telah diberikan, baik moral, material, maupun jasmani sampai terlaksananya prosesi pemakaman ini. Tiada lain harapan kami, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan saudara-saudara sekalian.
Dalam kesempatan ini pula kami atas nama pihak keluarga duka mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan keilafan almarhum semasa hidupnya, baik dalam bertutur kata maupun dalam perbuatan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kepada acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Umum Perkumpulan Harapan Insani atau yang mewakili. Selamat sore, saya mewakili Ketua Perkumpulan karena berhalangan hadir. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang kami hormati, selamat sore, salam sejahtera. Kami atas nama segenap pengurus dan anggota Perkumpulan Harapan Insani Balikpapan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga duka atas wafatnya Ibu Dortas Bilung pada tanggal 24 Desember dalam usia 45 tahun. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga dapat diberikan kekuatan dan ketabahan karena beliau telah pergi meninggalkan kita semua kembali ke sisi sang pencipta dengan tenang dan damai. Kami segenap pengurus perkumpulan mendoakan semoga arwah almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa semasa hidupnya serta diampuni segala kesalahannya. Dalam kesempatan ini pula kami atas nama segenap pengurus dan jajarannya memohon maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga kita, para pelayan serta pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam hal layanan kami baik dari rumah duka sampai di pemakaman. Terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena kami adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Demikian dua kata dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ahau, Ketua Arifin. Kita masuk acara selanjutnya adalah peletakan karangan bunga oleh Ketua Umum Perkumpulan Harapan Insani atau yang mewakili sekaligus secara simbolis mewakili karangan bunga lainnya. Terima kasih. Kita masuk acara terakhir adalah penghormatan terakhir secara bersama-sama. Icikung. Selesai, pemakaman akan ditutup dan penaburan bunga akan dilakukan. Tuhan ada sertamu, sabar.
Tambun, oh, Laban. Laban, Nadir.